Oke, berikutnya kita lihat contoh kedua, diberikan deretnya ini 3/2 ditambah 3 ditambah 6 tambah 12 dan seterusnya. Nah, tentukan ini ya, pertanyaan yang sama seperti pertanyaan contoh 1, hanya bentuk deretnya yang berbeda. Penjumlahan parsial suku ke-1 tentunya dari sini saja, yaitu 3/2 atau nilainya sama dengan 1,5. Penjumlahan parsial 2 suku pertama atau S2 berarti sama dengan 3/2 ini ditambah 3. Oke, 3/2 tambah 3 itu sama dengan 9/2 ya, kan 3/2 sama dengan 1/2. 1/2 tambah 3 adalah 4/2. Kemudian penjumlahan parsial 3 suku pertama atau S3 berarti ini ditambahkan. 3/2 tambah 3 tambah 6, yaitu sama dengan ini, 3/2 tambah 3 tambah 6 sama dengan 21/2 atau 10,5. Atau bisa juga dari sebenarnya penjumlahan parsial suku pertama, kalau penjumlahan parsial suku pertama kan jelas ya dari sini. Nah, penjumlahan parsial suku kedua atau S2 itu sama dengan nilai S1 tadi ditambah suku kedua, yaitu sama dengan 4,5 ya. 3/2 tambah 3. 3/2 kan 1/2. 1/2 tambah 3 adalah 4/2. Nah, nanti penjumlahan parsial dari 3 suku pertama atau S3 itu sama dengan 4/2 ini, yaitu nilai penjumlahan parsial 2 suku pertama ditambah dengan suku ketiga. Nah, 4/2 tambah 6 adalah 10/2. Nanti penjumlahan parsial dari 4 suku pertama berarti penjumlahan parsial dari 3 suku pertama yang barusan dihitung tambah dengan nilai suku keempat. Suku keempatnya adalah 12. Oke, jadi 10,5 ditambah 12 yaitu 22,5. Ya, caranya begitu. Sama atau boleh juga dengan cara yang pertama kali dijelaskan tadi. Ini penjumlahan parsial suku pertama, yang ini ditambah ini adalah penjumlahan parsial suku kedua, kemudian yang ini ditambah ini tambah 6 adalah penjumlahan parsial suku ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini apakah dia deret geometri atau tidak, caranya adalah seperti yang dijelaskan tadi. Coba suku kedua ini dibagi dengan suku pertama, berapa hasilnya? 3 dibagi 3/2. 3 bagi 3/2 berarti sama dengan 3 dikali 2/3. Oke, nah 3 kali 2 adalah 6, 6 bagi 3 adalah 2. Jadi perbedaan antara suku pertama ke suku kedua adalah dengan cara dikali 2. 3/2 dikali 2 hasilnya adalah 3. Jadi ini kali 2 ya. Sekarang coba tes dari suku kedua menjadi suku ketiga, apakah dikalikan 2? Kita tes 3 dikali 2, apakah sama dengan 6? Benar kan ya? Oke, kemudian coba dari suku ketiga ditambah dengan menjadi suku keempat. Coba 6 ini dikalikan 2. 6 ini kali dengan 2. Apakah sama dengan 12? Emang iya kan ya? Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa deret ini juga merupakan deret geometri dengan rasionya itu adalah 2. Oke, cara mendapatkan 2-nya atau rasio tadi dengan cara membagi seperti ini ya. Oke, tapi harus dicek setiap suku. Kalau ini kan saya membaginya suku kedua dibagi dengan suku pertama diperoleh 2. Boleh juga coba suku ketiga bagi dengan suku kedua. 6 bagi dengan 3. Ini sama dengan 2 kan ya? Kemudian 12 bagi 6 sama dengan 2 juga. Dengan demikian valid bahwa ini adalah deret geometri dengan rasionya 2. Nah, kan ada pertanyaan nih penjumlahan parsial hingga suku ke-10 ya. Di sini kan yang diketahui hanya 4 suku pertama saja. Nah, bagaimana bisa kita menjawab penjumlahan parsial suku ke-10 kalau suku keempatnya kita tidak tahu? Suku kelima dan seterusnya. Sebenarnya ada rumus yang mungkin kalian pernah dapatkan waktu di di SMA ya. Namun di sini bisa juga karena kita sudah tahu rasionya tadi 2, maka nilai suku kelima ini pastinya adalah 12 kali 2 yaitu 24. Kemudian suku keenamnya adalah 24 kali 2 yaitu 48. Ditambah seterusnya ya. Untuk menghitung suku-suku berikutnya tinggal dikalikan dengan 2. Sehingga penjumlahan parsial dari 10 suku pertamanya itu adalah, tadi kan yang sudah diketahui dari soal hingga 4 suku pertama saja ya. Ini. Nah, ini suku kelimanya yaitu dari 12 kali 24.
Suku ke-6-nya adalah 24 kali 2 yaitu 48. Suku ke-7-nya adalah 48 kali 2 yaitu 96. Sampai ini adalah suku ke-10-nya 768. Nah, sehingga penjumlahan parsial dari 10 suku pertamanya itu adalah suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga ini hingga ditambah ini semua sampai tambah 768. Nilainya adalah 3069 per 2 atau sama dengan 1534,5. Nah, itu penjumlahan parsial dari 10 suku pertama. Nah, kalau jumlah parsial itu kita tuliskan dalam bentuk barisan, barisan dari penjumlahan parsial itu nilainya adalah sama dengan 1,5, 4,5, 10,5, 22,5, dan seterusnya. Ini kan baru penjumlahan parsial suku pertama. Ini penjumlahan parsial suku kedua tadi, yaitu nilainya 4,5. Kemudian ini penjumlahan parsial suku ketiga yaitu nilainya 10,5. Ini penjumlahan parsial suku keempat yaitu 22,5. Nah, penjumlahan parsial suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku kedelapan, suku ke-9 itu kan tidak kita tuliskan ya. Tidak kita temukan, maka tuliskan nanti titik-titik. Dan ini adalah penjumlahan parsial hingga 10 suku pertama. Oke. Nah, sudah. Kemudian ini dan seterusnya saja. Oke, karena kan yang ditanya hanya dalam bentuk barisan ya. Kalau barisan berarti kan sekatnya adalah koma idealnya. Nah, kalau kita lihat pola barisan ini kan 1,5 naik menjadi 4,5, naik jadi 10,5, naik jadi 22,5, dan seterusnya. Suku ke-10-nya naik menjadi 1000-an. Suku ke-11, suku ke-12 dan seterusnya pasti makin lama makin naik secara drastis. Nah, dengan demikian maka kita bisa mengatakan bahwa penjumlahan barisan ini atau barisan penjumlahan parsial tadi itu divergen atau dia tidak menuju ke suatu titik. Oke. Nah, maka ya sudah, kalau deret dikatakan divergen berarti deret itu tidak punya jumlah deret tangganya. Atau kalau untuk mengetahui deret tangga kan kita bisa sebenarnya menggunakan rumus ini tadi ya. S tangga sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, namun ingat bahwa rumus ini hanya bisa dipakai jika R-nya terletak antara min 1 sampai 1. Sehingga kalau R-nya itu lebih besar dari 1, ini kan R-nya untuk kasus contoh 2 adalah R-nya tadi 2 ya, rasionya 2. 2 itu kan besar dari 1, tidak terletak antara min 1 sampai 1. Maka untuk contoh kedua ini kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Atau dengan kata lain dia deret ini penjumlahan parsialnya itu tidak konvergen melainkan divergen. Sudah ditulis di sini ya.